Shalom. Shalom. Ya, izinkan saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita pikir-pikir kita sudah memasuki tahun yang baru dan kita melihat di sekeliling kita, apakah ada yang sungguh-sungguh baru saudara? Kayaknya tahun baru nggak ada yang baru ya saudara ya. Pertama kali kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita membuka mata kita melihat ke kiri, kita melihat ke kanan. Kita melihat istri kita ya dia juga gitu, gak ada yang baru istrinya ya. Lihat suami ya yang lama juga gitu. Anak-anak juga sama. Ketika kita beraktivitas, ya kita beraktivitas melakukan hal yang sama. Kita pergi bekerja ke tempat yang sama juga. Ketemu bos, bosnya itu juga begitu ya. Tetapi yang baru di sini mungkin semangatnya yang baru saudara. Pengharapannya yang baru. Di tahun yang baru biasanya kita punya pengharapan bahwa tahun ini harus lebih baik daripada tahun yang lalu. Itu sebabnya kita punya semangat baru, kita punya rencana baru. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bahwa kita semua sadar saudara. Bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu mudah saudara. Mau berapa kali ganti tahunnya pun akan sama juga saudara. Bahwa perjalanan hidup itu akan penuh dengan tantangan, akan penuh dengan masalah, akan penuh dengan rintangan. Ada suka, ada duka juga saudara. Dan kita bagi orang-orang percaya, kita dipanggil Tuhan bukan untuk menutup mata. Seolah-olah bahwa hidup ini akan lebih mudah kalau kita percaya Yesus. Hidup ini akan lebih gampang kalau kita menjadi orang Kristen. Kenyataan hidup ini, Injil mengatakan kepada kita bukan untuk lari dari kenyataan saudara. Tetapi untuk menghadapi apapun masalah yang akan kita hadapi di tahun-tahun baru ini saudara. Tetapi bukan dengan hikmat dan kekuatan kita, tapi kita bergantung kepada hikmat dan penyertaan Allah. Itu yang diharapkan. Jadi apapun sebenarnya saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak tahu apa yang terjadi di bulan-bulan mendatang saudara. Tetapi apapun situasi dan kondisi yang akan kita hadapi, kita sebagai orang-orang percaya itu dipanggil untuk tetap menjalankan kehidupan kita sesuai dengan panggilan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil untuk hidup, bertumbuh, dan berbuah saudara. Nah topik ini yang akan menjadi bahan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Rasul Paulus mengatakan ada 3 hal yang utama yang menjadi fondasi bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita. Enggak peduli tahun ini, tahun depan, tahun yang akan datang, kemarin, sekarang maupun lusa. Ada 3 fondasi kehidupan orang percaya yang tidak boleh dilupakan. Di balik segala kondisi yang kita alami dan juga situasi yang kita hadapi. Ketiga fondasi ini adalah apa saudara? Iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi tema khotbah saya hari ini saya beri judul Primus Inter Pares, yang artinya yang terutama dari yang sama, yang terutama dari yang sederajat. Kalau kita melihat dari ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu, tidak bisa dipisahkan pasal 13 ini ya. Kalau 1 Korintus pasal 13 ayat 13, kalau orang-orang barat ini angka sial ini saudara. Tapi buat Kristen ini pegangan hidup saudara, 13 itu angka keberuntungan saudara. Jadi 1 Korintus 13 ayat 13 yang tadi kita baca itu tidak bisa dipisahkan dari pasal 12 sampai dengan pasal 14. Jadi di dalam pasal 12
Paulus sedang menjelaskan tentang karunia-karunia rohani. Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya ada banyak karunia rohani, dan tiap-tiap orang yang sudah percaya, tiap-tiap orang yang sudah menerima Roh Kudus, setiap orang yang sudah didiami Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan ketika kita percaya, itu pasti memiliki minimal satu karunia, saudara. Dan setiap orang karunianya itu enggak ada yang sama. Karunianya itu berbeda-beda. Jadi kalau ada karunia yang mengembalakan, ya enggak semua orang jadi gembala. Kalau ada orang yang punya karunia mengajar, enggak semua orang mengajar. Demikian juga kalau ada karunia berbahasa roh, enggak semua orang punya karunia berbahasa roh. Ada karunia yang menafsirkan bahasa roh, melakukan mujizat, karunia melayani. Tidak semua punya karunia itu. Tetapi saudara, jangan saudara berpikir, kalau saya nggak punya karunia melayani, saya nggak melayani. Bukan begitu, saudara. Kalau saya nggak punya karunia mengajar, saya nggak mengajar. Bukan begitu, saudara. Maksudnya orang-orang yang punya karunia itu mempunyai kelebihan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Begitu ya. Misalnya saya punya karunia mengajar. Bukan berarti saudara nggak bisa mengajar. Saudara bisa mengajar, mungkin ada batasan-batasan tertentu. Ya, tetapi saya yang punya karunia mengajar, mungkin diberikan Tuhan peluang dan kemampuan yang lebih sebagai pengajar. Begitu saudara. Ya, saya nggak punya karunia memberi, bukan berarti saya nggak bisa memberi. Dari kekurangan pun saya bisa memberi. Begitu ya. Nah, jadi saudara, ada banyak karunia, tiap orang memberi karunia. Dan yang paling penting yang perlu kita pahami adalah bahwa karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita sebenarnya bukan untuk kita, saudara, tetapi untuk membangun satu dengan yang lain. Kalau saya punya karunia mengajar, maka saudara yang dibangun dengan pengajaran saya, bukan saya, saudara. Kalau saya punya karunia melayani, yang dibangun saudara karena menerima pelayanan saya. Demikian juga kalau saya punya karunia memberi, yang dibangun itu saudara, begitu ya. Jadi karunia itu bukan untuk diri sendiri, tetapi tujuannya adalah membangun satu dengan yang lainnya. Jadi Paulus menjelaskan bahwa kita semua ini, tubuh Kristus, itu sudah diberikan kemampuan, begitu loh ya. Jadi enggak ada sebenarnya tubuh Kristus yang pasif. Enggak ada, saudara. Kalau saudara tahun 2025 masih hidupnya pasif, nah itu saudara harus ditanya kenapa, saudara ya. Jadi tahun 2006 harus lebih aktif lagi melayani Tuhan, saudara. Ambil bagian di dalam setiap pelayanan, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Paulus kemudian menutup dengan seruan perintah. Itu ada di 1 Korintus 12 ayatnya yang terakhir, yang 31. 1 Korintus 12 ayat 31. Paulus mengatakan begini, berusahalah, dia memberikan perintah, berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Jadi di antara karunia ini ternyata ada yang paling utama, saudara. Cari karunia yang paling utama, dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi maksudnya begini, saudara. Paulus menutup karunia-karunia ini dengan mengatakan begini, ada banyak karunia, tapi ada karunia yang paling utama. Kamu harus kejar itu. Tetapi tunggu dulu. Sebelum kamu kejar karunia yang utama itu, kamu tahu nggak apa itu karunia yang paling utama? Kan nggak tahu dari banyak karunia, saudara. Ada pendeta yang bilang karunia-karunia dari Tuhan itu ada yang 30, ada yang 60, ada yang tak terhingga, saudara. Ya pokoknya apa saja kemampuan dari Tuhan, pokoknya itu karunia Tuhan. Ya, tetapi kalau Alkitab terbatas menyebutkan karunia-karunia itu, saudara. Ya, jadi 1 Korintus 12:31 dikatakan kejar karunia yang utama, tapi karunia yang utama itu apa? Saudara enggak tahu. Paulus juga enggak kasih tahu, saudara. Sebelum dia kasih tahu, dia katakan, aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Artinya begini, saudara. Sebelum kamu kejar karunia yang lebih utama ini, ada satu hal yang perlu kamu tahu dulu. Ada satu hal yang perlu kamu pahami dulu. Kalau enggak usah kejar karunia itu. Apa itu, saudara? Di dalam pasal 13, Paulus mulai menyebut, ya, jalan yang utama untuk memperoleh karunia itu, terutama karunia yang paling utama,
yaitu diperlukan adanya kasih. Perlu kasih, itu dulu. Kalau saudara tidak punya kasih, maka seberapa hebat pun karunia yang saudara punya yang diberikan Allah, tidak akan ada artinya, tidak akan berguna. Itu sebabnya Paulus di dalam pasal 13, saudara. Dia berbicara, sekalipun aku bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa di dunia ini. Bahkan aku bisa berbahasa malaikat sekalipun. Dan bahkan aku punya iman untuk memindahkan gunung-gunung ini. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, maka percuma saja. Sebab kasih adalah penggerak untuk kita melakukan karunia-karunia kita, saudara. Kasih, ya karunia itu membangun tubuh Kristus. Kalau tidak ada kasih, maka tidak ada motivasi untuk kita membangun tubuh Kristus. Kalau tidak ada kasih, mungkin kita melakukannya dengan motivasi yang salah, saudara. Itu sebabnya kasih ini dulu yang harus benar-benar muncul dalam kehidupan kita, dalam cara kita hidup. Kasih ini dulu yang harus nampak, yang harus kita tunjukkan sebelum kita berbicara semua tentang karunia. Kalau tanpa kasih, Paulus bilang dia seperti gong yang berkumandang, dia seperti canang yang gemerincing. Atau kalau peribahasa kita, tong kosong nyaring bunyinya begitu, saudara. Kalau bahasa Betawinya, saudara, ada lu nggak ada lu sama aja gitu, saudara. Ya, jadi ada orangnya kadang-kadang, tapi tidak memberi manfaat, saudara. Hadir di dalam gereja, di dalam perkumpulan, tetapi tidak ada karunia yang dipraktekkan, saudara. Ya, jadi di sini, saudara, kasih itu sebagai dapat dikatakan sebagai bahan bakarnya, saudara. Jadi kalau seperti mobil, saudara, sehebat apapun mobil saudara, secanggih apapun mobil saudara, kalau nggak diisi bahan bakar, mobil itu nggak akan berfungsi sama sekali, saudara. Atau sekarang mobil listrik, ya sehebat apapun mobil listrik saudara, kalau nggak ada baterainya, saudara, nggak akan berfungsi. Kasih itu seperti itu, harus ada kasih dulu. Sebab Paulus mengajarkan karunia itu tunduk kepada yang punya. Karunia nabi tunduk kepada nabi. Kalau saya punya karunia untuk mengajar, saya punya pengetahuan, tapi kalau saya nggak punya kasih, ngapain saya ngajarin lo? Begitu kan? Kalau saya punya kemampuan untuk memberi, tapi kalau saya nggak punya kasih, ngapain saya beri? Jadi kasih ini yang lebih utama, saudara. Nah, disinilah kemudian Paulus menutup di dalam ayatnya yang ke-13. Ayat yang tadi kita baca. Akhirnya Paulus mengatakan begini, kasih itu, saudara, awal dari segala sesuatu untuk kita menjalankan kehidupan ini. Di situ dikatakan, demikian tinggal ketiga hal ini. Paulus sudah lupa, saudara. Ya, kasih memang penting, tapi jangan lupa ada tiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dengan kata lain, Paulus enggak lupa bahwa ada dua hal lagi yang harus kita tahu, yaitu iman dan pengharapan. Dan diantaranya yang paling besar adalah kasih, saudara. Nah, saudara, kemudian barulah di dalam pasal 14, Paulus baru mulai menyebut apa sih sebenarnya karena yang paling utama. Paulus mulai mengatakan nubuat yang paling utama. Nubuat, ya. Nubuat di sini, saudara, jangan saudara artikan meramal masa depan, ya. Bukan. Nubuat itu dari kata profesi, saudara. Kenabian. Tugas nabi itu banyak, saudara. Tugas nabi itu menyampaikan suara Tuhan kepada jemaat, saudara. Jadi nabi itu memberitahukan apa firman Tuhan. Dia kemudian mengajarkan firman Tuhan. Dia kemudian menegur umatnya kalau dia bersalah. Dia memberi petunjuk dan menuntun bagaimana caranya hidup. Jadi nabi ini seperti seorang gembala, saudara. Nabi ini punya tugas-tugas untuk membimbing jemaatnya. Termaksud di dalamnya juga mengajar, saudara. Dan itulah yang sebenarnya karunia yang paling utama. Itu sebabnya di dalam amanat agung, Tuhan Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku.
Ya, jadi bukan untuk menyelamatkan saudara, karena keselamatan itu milik Allah saudara. Ya, bukan kita untuk menyelamatkan, itu milik Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Kalau dia menerima kebenaran itu, kita mengajarkan kebenaran itu. Itu sebabnya amanat agung itu bagian daripada nubuatan, menyampaikan firman Allah, ya, menyampaikan suaranya Allah. Seperti saya khotbah di sini, bagian daripada karunia nubuat, menyampaikan suara Allah. Jadi nggak usah harus meramal masa depan saudara, ya. Itu sebabnya kalau saudara membaca di pasal 14, sebab nubuat itu membangun, orang mengerti, orang belajar dari situ, ya. Nah, di dalam pasal 14 Paulus berbicara dua karunia, yaitu nubuatan dengan berbahasa roh. Di situ Paulus memberikan arahan, ya. Kalau mau berbahasa roh boleh-boleh saja, tapi maksimal 3 orang, 2 atau 3 orang, dan itu pun harus ada yang menafsirkan. Kalau enggak ada, lebih baik kamu diam. Demikian juga dengan bernubuat. Kalau ada yang bernubuat, baiknya 2-3 orang yang berbicara, kemudian ada beberapa orang yang menanggapi. Begitu ya, supaya semuanya teratur. Karena tidak semua orang punya karunia bernubuat, tidak semua orang punya karunia berbahasa roh, tidak semua punya karunia menafsirkan bahasa roh, tidak semua punya karunia memberi dan lain sebagainya. Jadi di sini kita nggak bicara tentang karunia-karunia nubuat dan bahasa roh. Kita fokus ke dalam ayatnya yang ke-13, pasal 13 ini saudara. Primus inter pares, yang artinya first among equals, artinya adalah yang terutama dari yang sederajat. Kalau kita baca di dalam ayat ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi kata tinggal ini artinya bukannya sisa saudara, ya. Jangan dipikir dari semuanya akhirnya sisa 3, bukan, ya. Kalau saya mengatakan misalnya uang saya tinggal 5.000, pinjam dulu dong 100. Nah itu sisa saudara, ya. Tetapi kalau saya bilang saya tinggal di Tangerang, saya menetap, saya stay, begitu ya. Jadi dengan kata lain Paulus ingin menekankan bahwa apapun di dalam kehidupan kita itu sebenarnya saudara, ketiga hal ini yang harus tetap ada, yang tetap harus kita miliki, yang harus tetap kita jalankan, begitu loh ya. Jangan sampai enggak ada begitu. Tiga-tiganya ini harus ada. Jadi ketika Paulus mengatakan 3 hal inilah yang harus tetap ada dalam kehidupan kita. Apapun situasi yang saudara hadapi, kondisi yang saudara alami, 3 hal ini nggak boleh hilang saudara. Di tahun 2026, 2027, 2000, sampai Tuhan Yesus datang, 3 ini saudara yang nggak boleh hilang. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jadi bukan berarti bahwa kasih itu lebih penting dibandingkan iman dengan pengharapan. Bukan berarti kasih itu manfaatnya lebih berguna daripada iman dan pengharapan, atau lebih tinggi nilainya daripada iman dan pengharapan. Karena saudara, tanpa disadari, saya sering ketemu saudara orang-orang yang mengatakan, ngapain belajar firman Tuhan? Ya, ngapain ke gereja? Yang penting bagaimana hidup kita berguna, enggak begitu, saudara. Ya, jadi meremehkan yang namanya pengajaran yang benar, doktrin yang benar. Yang penting bagaimana hidup kita melayani sesama. Biasanya itu mempengaruhi gereja-gereja liberal, saudara. Mereka punya pendapat begini, doktrin itu memecah belah, tetapi pelayanan mempersatukan. Jadi mereka punya prinsip, kamu berbuat baik enggak? Kamu peduli enggak sama orang lain? Enggak usah ngomong-ngomong firman Tuhan, enggak usah bicara-bicara doktrin-doktrin begitu. Nah ini pengaruh daripada seolah-olah kasih yang lebih utama, melupakan, jadi menekankan ortopraksi, tindakan yang benar daripada doktrin yang benar. Jadi jangan salah pengertian, makanya saudara beberapa waktu lalu di media sosial itu kan saudara pernah dengar kan, yang penting kita berbuat baik, kalau kamu berbuat baik ya masuk surga, kan begitu ya. Betul enggak? Enggak perlu doktrin-doktrin pengertian tentang siapa Tuhan Yesus, kenapa dia harus mati, kenapa dia harus lahir ke dunia, kenapa dia menebus dosa kita. Enggak perlu tahu begitu. Jadi itu sebabnya muncul
Kristen progresif, saudara. Ya, Alkitab kan itu masih bisa salah, bukan firman Tuhan. Yang penting, masa sih Bapak hidupnya baik masuk neraka? Nggak mungkin lah begitu ya. Pasti semuanya yang baik-baik itu masuk surga. Saudara, ini adalah kekeliruan. Jadi kita jangan hanya fokus mengajarkan atau mempraktekkan kasih, tapi tidak membangun iman kita dan juga tetap tekun dalam pengharapan kita. Yesus mengucapkan hal yang sama, saudara, ketika dia ditanya oleh orang-orang Yahudi, dia ditanya oleh orang-orang Farisi. Dia katakan begini, "Guru, hukum apa yang paling utama di dalam hukum Taurat?" Maka Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap hatimu." Ya, jadi di sini dikatakan Yesus, itulah hukum yang terutama. Begitu, saudara. Kalau dalam bahasa Latinnya itu pertama yang utama primus, saudara. Terus kemudian dan hukum yang kedua yang sama. Begitu ya, yang sama, yang sejajar, yang setara, pares, ya. Makanya dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Dengan kata lain begini, wujud nyata kamu mengasihi Allah akan nampak ketika kamu mengasihi manusia. Maksudnya begitu, saudara. Jangan kamu berkata kamu mengasihi Allah, tapi kamu nggak peduli sesama. Itu nggak ada buktinya. Jadi kedua-duanya ini adalah satu kebenaran yang tidak bisa dihilangkan. Primus inter pares, yang terutama dan yang pertama di antara yang sederajat. Jadi kalau saya analogikan, saudara, kalau nggak salah saya pernah juga memakai analogi itu di sini, seperti kita membangun rumah, saudara. Kalau kita membangun rumah itu ada 3 hal yang utama, saudara. Ya, saya bukan kontraktor, saudara, saya ahli Taurat, tapi paling nggak ngerti lah kalau bicara bangunan ya, dikit-dikit. Bangun rumah itu yang paling penting, yang paling pertama dan yang paling utama apa, saudara? Fondasinya, saudara. Betul enggak? Kita harus membangun fondasinya dulu, saudara. Tetapi walaupun fondasinya bagus, fondasinya kuat, tapi kalau enggak ada pilarnya, saudara, rumah itu juga enggak akan kokoh. Ya, jadi perlu dibangun pilar. Setelah dibangun pilar, rumah itu masih tetap enggak bisa ditinggali sampai punya atapnya, saudara. Jadi kasih, pengharapan, iman itu saya anggap sebagai kasih itu sebagai fondasinya, saudara. Ya, untuk memulai segala sesuatu harus dimulai dengan fondasinya. Baru kemudian pilar-pilar itu adalah pengharapan, saudara. Pengharapan ini yang membuat kita tekun, pengharapan ini yang membuat kita bertahan, baru iman sebagai atapnya yang menaungi kita, keyakinan kita, saudara. Jadi ketiga-tiganya perlu, walaupun fondasinya itu yang harus diutamakan, begitu, saudara. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen itu jangan hanya fokus pada kasih, saudara. Sebab kalau hanya bicara kasih, semua agama, saudara, mengajarkan kasih. Betul enggak, saudara? Ya, semua agama mengajarkan untuk kita peduli sama orang. Tapi apakah perbuatan kita itu bisa menghilangkan natur dosa kita? Sehebat apapun perbuatan baik, saudara, amal perbuatan baik, saudara, tidak akan menghilangkan natur keberdosaan, saudara. Saudara akan menjadi objek daripada murka Allah, penghakiman Allah, hukuman Allah. Sehebat apapun kebaikan saudara. Seperti Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin pohon yang buruk mengeluarkan buah yang baik. Sama, pohon yang baik tidak mungkin mengeluarkan buah yang buruk. Jadi kita adalah orang yang berdosa, bukan karena perbuatan kita, saudara. Kita berdosa bukan karena kita berbuat salah, bukan. Tapi sebaliknya, karena kita orang berdosa, maka perbuatan kita adalah dosa. Karena kita seorang pendosa, kita dilahirkan sebagai orang-orang yang berdosa. Makanya perbuatan kita muncul, dalam perbuatan kita itu dosa-dosa, saudara. Nah, disinilah akhirnya kasih saja tidak cukup, saudara. Kita harus menanggung murka Allah, tidak akan pernah cukup. Itu sebabnya perlu yang namanya iman. Perlu yang namanya iman.
bahwa lewat perbuatan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus yang menanggung dosa-dosa kita, hukuman murka Allah di kayu salib, membuat kita berkenan oleh karena kita percaya. Kita menyerahkan dosa-dosa dan hukuman kita kepada Yesus di atas kayu salib. Dia mati bukan karena dosa-dosanya, dia disiksa bukan karena dosa-dosanya, dia menderita bukan karena kesalahan dan kejahatannya, tapi oleh karena pemberontakan kita, saudara. Dia menanggung. Tapi dibutuhkan iman. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 6 itu dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jelas sekali, saudara. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sehebat apapun perbuatan baik saudara, tidak mungkin bisa berkenan ya kepada Allah. Nah, disitulah saudara, itu sebabnya antara kasih dan iman ini tidak boleh dihilangkan, saudara. Ya, kasih itu justru mendorong kita untuk membangun, saudara. Dengan iman biasanya disamakan dengan pengertian, saudara. Ya, makanya Roma 10 ayat 17 mengatakan begini. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi iman dan pengertian itu dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan, begitu ya. Orang yang beriman pasti dia harus mengerti siapa Tuhan kita, begitu ya. Dia adalah juru selamat. Jadi iman timbul dari pendengaran firman Tuhan atau firman Kristus. Tetapi iman saja enggak cukup, harus dengan perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Dan perbuatan itu apa, saudara? Kasih. Jadi balik-balik ke situ lagi, saudara. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di situ dikatakan kasih. Jadi kasih itu, saudara, kasih itu sebenarnya benda abstrak, saudara. Kasih itu benda abstrak. Misalnya saya mengasihi istri saya. Ya, kalau nggak dikasih cincin dan kalung kan nggak ada buktinya kasih. Ada tindakan begitu ya, saudara ya, atau memperhatikan. Jadi kasih itu abstrak sampai diwujudkan dalam tindakan kita. Makanya dalam ayat yang keempat, pasal 13 ayat yang keempat, Paulus menyebutkan, saudara, kasih itu sabar. Ya, kasih itu murah hati. Jadi kasih itu memang diwujudkan dalam tindakan nyata kita. Itu adalah bagian daripada iman. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan perbuatan itu adalah kasih. Kasih itu akan diwujudkan dalam kesabaran, kemurah hatian. Dia tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ya, dan lain-lain seterusnya, saudara. Ya, jadi di sini, saudara, penting sekali untuk kita pahami bahwa kasih itu mendorong kita untuk membangun satu dengan yang lain. Sebab kasih tanpa pengertian yang benar itu bisa dimanfaatkan orang, saudara. Betul enggak, saudara? Saudara penuh kasih, saudara bisa dimanfaatkan orang kalau kasih itu tidak disertai dengan pengertian untuk membangun. Kasih itu memberikan saudara motivasi yang benar. Sebab tanpa kasih, saudara melakukan kebaikan tetapi dengan motivasi yang salah. Saudara melakukan kebaikan dengan mencari keuntungan, saudara. Itu bukan kasih, saudara. Makanya di sini dikatakan kasih itu bukan hanya kasih yang benar, adalah bukan kasih yang membangun, tetapi juga kasih dengan motivasi yang tulus. Motivasi bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Ketika kita melayani, bukan kita untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi untuk membangun orang lain. Ya, jadi itu adalah kasih. Jadi dengan iman ini, saudara, kita bisa melakukan kasih kita dengan cara dan motivasi yang benar. Itu sebabnya kasih dan iman tidak bisa dipisahkan. Dan kemudian Paulus mengatakan bahwa kasih dan pengharapan, walaupun terbesar kasih daripada pengharapan, tapi bukan berarti bahwa pengharapan itu tidak ada, saudara. Itu harus tetap ada. Ya, kenapa pengharapan itu? Apa maksudnya pengharapan, saudara?
Paulus menulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, Paulus mengatakan hal yang sama, saudara. Di sini dikatakan, baiklah kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang hidup orang-orang siang. Jadi bukan hidup dalam kegelapan. Baiklah kita sadar, berbaju jirakan, iman, kasih. Iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ngapain sih kita jadi Kristen, saudara? Untuk apa jadi Kristen? Ya untuk selamat, saudara. Untuk apa kita percaya Yesus? Supaya kita hidup kekal. Ngapain kita taat sama Yesus? Supaya kita mendapat upahnya. Supaya Tuhan memperhitungkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Di dalam pengadilan tata Kristus. Yang akan memperhitungkan setiap perbuatan kita semasa hidup kita. Itu pengharapan kita, saudara. Pengharapan inilah yang saya sebut tadi sebagai pilar-pilar kita. Sebagai kekuatan kita, saudara. Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan itu oleh pengharapan. Pengharapan yang belum diwujud sehingga membuat kita menjadi tekun. Artinya kita bertahan. Artinya kita tetap setia dan taat. Sekalipun kondisi, sekalipun situasi itu tidak baik. Jadi ketopong keselamatan, ketopong pengharapan inilah ya yang akan menjadi kekuatan kita. Kenapa, saudara? Karena untuk menjalankan kasih, untuk menjalankan yang namanya iman, itu seringkali mengandung yang namanya pengorbanan, saudara. Kalau kita mau mempraktekkan kasih, mempraktekkan iman kita, seringkali mengandung penderitaan, saudara. Bukan kesenangan, saudara. Saudara kalau mengasihi, saudara harus berani rela berkorban seperti Yesus mengasihi kita. Kalau saudara benar-benar punya iman, punya keyakinan, saudara harus tetap taat dan setia sekalipun. Ada banyak orang yang tidak suka dengan saudara. Itu sebabnya dikatakan pengharapan kita inilah yang tetap membuat kita menjadi kuat dan bertekun. Tanpa pengharapan ini kita akan menjadi lemah. Kita sedang menantikan pengharapan ini ketika Yesus datang. Bukan hanya sekedar kehidupan kekal, tetapi mahkota yang Allah janjikan. Inilah pengharapan yang membuat kita terus bisa bertekun, bisa bersabar di dalam kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Pengharapan ini. Ya, jadi pengharapan di situ dikatakan memberikan kita ketekunan untuk kita bisa bertahan di dalam setiap kesulitan dan penderitaan. Jadi Bapak Ibu, Paulus membandingkan ketiganya ini bukan berdasarkan tingkat kepentingannya, saudara. Bukan berdasarkan tingkat manfaat atau nilai-nilainya, tapi lebih kepada peran dan fungsinya, saudara. Ya, jadi istilah ini, saudara, biasanya yang terutama dari yang sejajar itu, primus inter pares ini, biasanya diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya sejajar. Ya, tetapi orang ini mungkin karena senioritas diberikan prioritas begitu, ya. Diberikan otoritas yang lebih tinggi bukan karena dia punya kemampuan lebih, tetapi hanya dia itu sejajar, tetapi diberikan kehormatan ya karena senioritasnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan di dalam firman Tuhan pagi hari ini, saya akan menutup lewat beberapa ayat. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kita baca di sini, saudara. Di sini dengan jelas mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan di dalam ayatnya yang ke-16, 1 Yohanes 4:16, itu sama, saudara. Yohanes menekankan, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia, saudara. Jadi beberapa poin yang kita pelajari hari ini untuk kita memasuki tahun 2026, saudara. Bukan kita pesimis, saudara.
kita harus tetap optimis. Optimis bukan karena kita mampu melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita optimis karena Tuhan senantiasa menyertai kita, saudara. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia akan terus memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan di tahun-tahun, di hari-hari, bulan-bulan yang mendatang, saudara. Bahkan di tahun-tahun yang akan datang. Yang pertama, saudara, kita perlu sadar bahwa kasih adalah bukti dari iman kita yang sejati. Dan kasih itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita. Suka nggak suka ya tidak suka, kita belajar terus untuk mempraktekkan kasih kita. Mulai dari keluarga kita, saudara. Saling memperhatikan, saling peduli, saling membangun dalam gereja kita. Dalam lingkungan kita, tempat kita bekerja. Saling peduli, ya, menolong satu dengan yang lain. Dan kemudian kasih inilah yang menjadi fondasi utama untuk membangun satu dengan yang lain. Sebab kasih, saudara, akan memberikan kita dorongan, kemampuan, tenaga, kekuatan untuk melakukan apa yang baik, berkenan kepada Allah. Dan bukan cuma itu saja, kalau kita benar-benar mengasihi, kita akan melakukan kebaikan itu dengan tulus. Ya, bukan hanya karena ada keuntungan untuk kita, baru kita lakukan. Tapi kasih yang kita berikan dengan motivasi yang tulus, yang benar. Sebab kita memang dipilih dan dipanggil untuk saling peduli, saudara. Untuk saling memperhatikan. Dan semua itu harus dimulai dan diawali dengan kasih ini, saudara. Ya, jadi setiap karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk membangun satu dengan yang lain, itu harus diwujudkan pertama-tama lewat kasih kita. Ya, diawali dengan kasih. Itu sebabnya, saudara, kasih itu akan membawa saudara lebih dekat kepada Allah dan lebih peduli kepada sesama. Itu kekuatan daripada kasih itu. Tetapi kasih tidak sendirian, saudara. Harus disertai dengan iman dan pengharapan. Kalau tidak, kasih kita juga tidak akan jalan, saudara. Ya, jadi inilah firman Tuhan untuk kita di tahun 2026. Mari sama-sama kita praktekkan kasih kita. Dan jangan lupa tumbuh kembangkan iman, saudara. Bagaimana caranya? Belajar terus firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan praktekkan firman Tuhan. Dan semuanya ini, saudara harus dengan yakin, yaitu bahwa kita punya pengharapan yang pasti. Pada suatu saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Dia akan memperhitungkan setiap perbuatan kita di dunia ini. Amin, saudara, untuk menerima pahala dan mahkota yang Allah sudah sediakan buat kita. Apapun situasi yang kita hadapi, saudara, sesulit apapun kondisi ekonomi, ya, masalah politik, masalah lainnya, saudara, atau kondisi yang kita alami, kita lagi sehat, kita lagi sakit, apapun itu, saudara, tetap bahwa iman, pengharapan, dan kasih harus tetap ada dalam kehidupan kita. Apapun situasi dan kondisinya, kita tidak perlu takut. Ketika kita benar-benar percaya, Tuhan pasti hadir di situ. Amin. Inilah yang menjadi kekuatan kita memasuki tahun yang baru, hari-hari yang baru, bulan-bulan yang baru, dan tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel. Tuhan menyertai. Mari kita berdoa.